Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membuat sebuah peta administrasi. Adapun tahapannya, yang pertama kita akan membuat geodatabase, yaitu kita akan menyimpan file-file kita dalam personal geodatabase tersebut. Dan yang kedua itu ada georeferencing, dan yang ketiga ada digitasi peta, yang keempat kita melakukan layout peta. Langsung saja, yang pertama kita akan melakukan geodatabase. Ada tahapannya. Terlebih dahulu kita akan membuka software ArcGIS-nya. Maksudnya Arts Catalog. Pada menu Arts Catalog, kita mengklik kanan pada folder yang sudah dikoneksikan oleh ArcGIS, yaitu pada semester 5, 6. Klik kanan, new folder. Kita buat namanya Pratikum Basis Data. M-nya double dan kita akan hapus satu. Nah, oke. Dan untuk itu langsung saja kita klik kanan pada Pratikum Basis Data, klik New, kemudian Personal Geodatabase, dan kemudian kita beri nama DI. Oke. Nah, selanjutnya kita klik New, kemudian fitur dataset, dan kita buat nama di sini pertama IG dasar, dan nanti yang kedua itu IG tematik. Dan untuk IG dasar, cara pembuatannya kita klik dulu name. Di bagian name itu kita klik IG dasar, kita ketik. Oke, kemudian next, dan kita pilih koordinatnya projected coordinate system, kemudian UTM, dan kemudian kita pilih WGS 1984, dan kita pilih di mana letak kita di bagian north. Terus kita pilih 47, zona 47N. Oke, dan untuk Z koordinatnya kita pilih vertical coordinate system, kemudian ellipsoidal, dan kemudian kita word, kemudian kita pilih WGS 1984 saja. Dan untuk itu next. Kemudian klik new lagi, kita akan membuat IG tematiknya. Next kan, untuk XY koordinat kita pilih kayak tadi, dan Z koordinat kita pilih juga yang seperti yang tadi. Oke, udah ada. Dan kita akan melakukan geoprocessing. Kita klik environment. Not responding, guys. Kita tunggu. Nah, ini udah muncul. Dan kita pilih workspace. Dan kita ini memasukkan di mana file kita simpan, yaitu pada semester 5 SIG, dan kita pilih Pratikum Basis Data, add kan. Dan kita pilih lagi output koordinat, kita memasukkan koordinatnya, itu seperti yang kita membuat fitur dataset tadi. Ada XY koordinat dan Z koordinat, itu kita sesuaikan seperti tadi. Kita pilih di WGS 47N. Nah, ini. Oke.
nge-lag sekali. Dan Z koordinatnya juga kita pilih yang WGS 1984. Oke. Nah, udah ada. Kemudian kita klikkan oke. Nah. Dan untuk tahapan selanjutnya kita akan membuat fitur class. Kita klik new, fitur class. Kita buat name-nya itu di sini peta underscore batas underscore ADM. Ini tidak bisa pakai spasi. Kemudian aliasnya kita buat peta administrasi. Nah, tipenya polygon. Next kan, terus pada fitur kelas selanjutnya kita klik kecamatan, kita ketik, nggak fokus. Oke. Nah, ini akan muncul, dan ini kita percepat saja. Kita akan membuat beberapa fitur kelas, ada 4. Yang pertama, peta batas ADM, ibu kota, peta jalan, dan peta jaringan sungai. Dan ini peta jaringan sungai, langsung saja seperti yang tadi, peta jaringan sungai, kemudian aliasnya jaringan sungai, dan tipe kita pilih line. Di sini kita buat nama underscore sungai underscore. Oke, next. Oke, ini udah ada 4. Dan untuk IG tematiknya kita akan membuat beberapa fitur kelas, itu ada 3. Yang pertama kita akan membuat peta hujan. Dan di sini itu tipe poligonnya, tipenya itu poligon semua. Kita next kan. Kemudian untuk dialog selanjutnya itu kita isi beberapa, itu ada kelas kelas hujan, kemudian intensitas hujan, dan tipenya itu teks ya, kecuali itu nanti skor hujan, tipenya teks, dan skor hujan itu tipenya short integer. Kemudian finish kan. Ada kesalahan. Ini tidak bisa pakai spasi, tetapi pakai underscore. Kalau tidak, nggak bisa dibaca. Finish. Nah, udah ada, dan selanjutnya kita akan membuat peta kemiringan. Kemiringan lereng. Aliasnya kita buat peta kemiringan lereng. Dan name-nya itu tuh selalu pakai underscore ya. Dan kemudian dialog selanjutnya itu seperti yang tadi, seperti yang peta hujan tadi itu ada, tapi ini beda ya. Kemiringan lereng. Klasifikasi underscore lereng, tipenya teks. Kemudian ada skor lereng, tipenya. Oke, next kan. Kemudian kita akan membuat fitur kelasnya. Peta underscore tanah, alias peta tanah,
tipe poligon, di next kan. Kemudian dialog selanjutnya kita buat kelas peta underscore tanah, kemudian jenis underscore tanah, tipe teks, dan keterangan underscore tanah, kemudian skor tanah. Kemudian finish. Nah, udah ada 3, peta hujan, peta kemiringan lereng, dan peta tanah untuk IG tematik. Nah, kita akan membuat field name. Kita buat properties pada personal database. Dan kemudian pada domainnya itu kita isikan beberapa, ada 8 jenis domain name yang akan kita isikan dan kita berikan kode. Dan pertama kemiringan lereng. Field tipenya kita buat teks. Dan ini nanti kita akan isikan kemiringan lereng, klasifikasi lereng, intensitas hujan, dan sampai nama kabupatennya. Tapi kita buat nama kecamatan karena kita pakai kecamatan. Dan ini kode-kodenya ada 1 sampai 5 dan ada beberapa yang lebih ataupun yang nggak sampai 5. Nah, langsung saja kita lewatin saja. Ini kita percepat guys. Dan kita mengisinya itu sesuai yang tadi, yang ada di PDF tadi. Itu udah ketentuan dari sana, kecuali kalau nama kabupaten dan nama kecamatannya. Itu tergantung kita mau pakai peta yang mana gitu. Dan kalau kita pakai peta yang batas administrasinya itu kabupaten, maka kita buat nama kabupaten. Dan kalau untuk kalau kita pakai batas administrasi yang kecamatan, maka kita buat di situ nama kecamatan. Dan deskripsinya itu kita sesuaikan kecamatan apa saja yang ada di dalam peta itu, atau nama kabupaten apa saja yang ada di peta itu gitu. Nah, kemudian pada nama kecamatan sudah sampai 21 Medan Timur. Oke. Nah, kemudian setelah kita membuat domain tadi, maka kita akan satukan dengan domain yang field name yang ada di IG dasar dan IG tematik. Kita klik kanan pada peta batas administrasi, kita klik properties, dan kemudian itu pada field name-nya kita sesuaikan. Ini kita pilih. Di sini ada nama, ada kecamatannya. Pada kecamatan itu kita pilih domainnya itu sesuai dengan nama kecamatan. Nah, terus kita oke kan. Sorry agak nge-lag. Oke. Nah, nanti itu otomatis terhubung.
dan kita akan menghubungkan dengan peta ibu kota administrasi itu seperti yang tadi. Kita pilih kecamatan dengan domainnya nama kecamatan. Oke. Nah, di sini kita udah habis untuk menghubungkan, maka kita akan pindah ke IG tematiknya. Pindah ke IG tematiknya. Dan kita langsung saja pada IG tematik, peta hujannya kita klik kanan, properties. Kemudian kita masukkan itu seperti intensitas hujan, kita sesuaikan domainnya dengan intensitas hujan. Dan untuk klasifikasi hujan kita sesuaikan. Ini kelas hujan itu tidak ada. Kita masuk ke intensitas hujan. Kita pilih intensitas hujan. Oke kan? Tadi ada yang kurang. Klasifikasi hujan. Itu kita pilih klasifikasi hujan. Oke. Nah, untuk peta kemiringan lereng kita klik properties lagi dan kita sesuaikan lagi seperti yang tadi. Kemiringan lereng dengan kemiringan lereng, klasifikasi lereng dengan klasifikasi lereng. Kemudian kita siap dan kita oke kan. Dan untuk peta tanah kita masukkan jenis tanah, domainnya kita masukkan dengan jenis tanah, dan keterangan tanah juga domainnya keterangan tanah. Oke. Nah, kita sudah menghubungkan dan kemudian kita akan memberi deskripsi kepada domain name tadi. Itu kita klik kanan, properties pada personal geodatabase. Kemudian kalau untuk arahan deskripsinya itu kita buat di situ pada deskripsi arahan adalah menunjukkan arahan penggunaan tanah. Dan untuk intensitas hujan kita pilih deskripsinya menunjukkan intensitas tingkat hujan. Kalau jenis tanah deskripsinya menunjukkan intensitas sebaran tanah. Dan kemiringan lereng deskripsinya kita klik pada deskripsi menunjukkan tingkat kemiringan lereng. Keterangan tanah kita buat menunjukkan kepekaan tanah terhadap erosi. Klasifikasi hujan kita isi menunjukkan klasifikasi hujan. Dan klasifikasi lereng kita isikan menunjukkan klasifikasi lereng. Dan untuk nama kecamatan kita isikan
pada deskripsinya menunjukkan ibu kota kecamatan. Kemudian kita okekan. Nah, sudah. Jadi ini adalah tahapan-tahapan geodatabase. Setelah geodatabase telah berhasil dibuat, maka selanjutnya kita akan membuat georeferencing peta. Adapun caranya kita masukkan atau add data peta yang akan kita jadikan suatu peta administrasi, yaitu kita pakai peta administrasi Kota Medan. Kita add data, kemudian kita masukkan datanya yaitu pada folder not responding guys, come on. Kita ulangi lagi, add data. Nah, ini kemudian kita masukkan peta administrasi foldernya ya. Kemudian itu ada peta ADM Medan CPG. Add kan. Kok belum muncul lah ini. Nah. Kita tunggu ya, ini muncul. Nah, jadi tampilannya seperti ini dan kita akan melakukan georeferencing 4 titik. Kita akan membuat 4 titik. Titik pertama dan titik kedua serta titik ketiga dan keempat. Langsung saja kita zoom untuk mengetahui koordinatnya itu berapa gitu. Nah, ini kita ambil satu titik di koordinat X dan Y. X 550 dan Y 775.000. X-nya 550.000. Itu ada titik tambah kontrol kecil, itu kita masukkan nanti di situ. Terus kita zoom pada titik UTM-nya. Kita pakai zoom kan di itu, zoom lebih dekat lagi supaya jelas, supaya pas di tengahnya. Oke, kita masukkan ini add control points, kemudian kita tempelkan pas di tengah-tengah tanda itu. Kemudian input X dan Y-nya, dan kita masukkan nilai X-nya tadi itu yang atas ya guys, itu ada 550.000 dan Y-nya 775.000. Oke. Dan kita zoom in kan aja, karena kayak ini dia langsung menghilang. Kita zoom to layer. Nah, itu udah ada tanda 1, berarti itu udah ada 1 titik ikat di peta kita, dan kita akan membuat titik ikat yang kedua itu. Nah, itu kita zoomkan, terus kita lihat tadi angkanya itu kita percepat saja, tinggal kita lihat angka X dan Y-nya itu berapa. Titik kedua udah, titik ketiga itu kita lihat dulu angkanya berapa, dan langsung kita masukkan nilai X dan Y-nya.
Dan itu juga kita masukkan, kita harus meletakkannya itu di tengah dan harus seimbang. Dan kita masuk ke titik yang keempat, kita zoomkan, kita masukkan nilai X dan Y nya berapa. Oke. Nah, kita zoom to layar. Nah, udah ada 4 titik ikat dan kita akan melihat hasilnya. RMS error itu untuk menentukan bahwasannya apakah titik ikat yang kita buat itu sudah pas atau belum. Titik ikat yang pas itu adalah RMS errornya itu di bawah angka 1 gitu, berarti 0, atau 0 pas. Kemudian kita lanjut ke update georeferencing. Nah, otomatis nilai atau oknum unit di bawahnya itu udah berubah, tidak minus tetapi minusnya itu hilang. Selanjutnya kita akan mendigitasi peta. Adapun caranya kita masukkan data, yaitu data fitur kelas yang telah kita buat pada geodatabase sebelumnya. Kita masukkan praktikum basis data, kemudian DIY klik 2 kali dan IG dasar klik 2 kali dan kita tampilkan semuanya, kemudian add. Nah, itu udah ada di layar langsung nama kecamatan, jalan, jaringan sungai, peta administrasi. Kemudian add data, kita masukkan peta yang sudah di georeferencing tadi, yaitu peta ADM Medan. Kita add-kan. Nah, itu udah ada dan langsung kita zoom to layar. Klik kanan pada peta ADM Medan, kemudian zoom to layar. Oke, itu udah muncul. Dan selanjutnya kita akan aktifkan start editing. Di sini kita akan mengedit mulai dari peta administrasi dulu ya. Nah, itu udah muncul pada create picture. Kemudian kita klikkan peta administrasi. Kemudian ini jangan sampai salah pencet. Dan konstruksi toolnya kita pilih polygon. Dan kita akan mendigitasi bagian-bagian peta, batas-batas petanya. Kita akan digitasi batas luarnya dulu, dan ini kita zoomkan dulu untuk supaya akurat titik atau batas administrasinya. Kita akan mendigitasi mulai dari luarnya dulu, baru dalamnya nanti kita potong-potong untuk bagian-bagian administrasinya. Jadi kita mulai. Dan kita percepatkan saja ya supaya lebih singkat. Kita pakai skala 1:500.000. Kayak masih nggak nampak, kita tambah lagi 250.000. Nah, ini udah agak jelas. Nah, kita mulai mendigitasi dari titik satu ke titik yang lainnya sehingga membentuk suatu poligon. Ini kita percepat saja, kita skip. Nah, ini hasilnya, hasil dari digitasi yang bagian luar. Nah, ini dia. Ini juga kita tampilkan sendiri tanpa peta dasarnya. Nah, kita akan membagi atau mengangkat bagian-bagian administrasi kecamatannya, tapi kita save dulu. Enggak ada yang, kita langsung aja ke
peta administrasinya, kemudian kita aktifkan tombol edit. Sebelumnya kita tampilkan hollow dulu agar kita nampak bagian dalam petanya. Kita zoomkan. Di sini kita pakai tombol cut polygon. Nah, kita mulai mendigitasi. Nah, vertex-vertex tersebut akan membentuk atau akan memotong bagian-bagiannya. Dan ini kita akan mempercepat saja. Ini dilakukan semua dengan cara yang sama, mudah. Ini udah dapat kita satu bagian yang terpotong, yaitu pada bagian Medan Belawan. Ini coba kita tarik keluar. Nah, ini dia. Ini merupakan poligon yang telah kita potong tadi. Kemudian kita lanjut ke semuanya. Ini kita percepat saja. Kemudian nih sekalian kita buka atributnya. Terus kita masukkan sesuai dengan namanya, nama kecamatannya itu apa. Nah, ini udah jadi. Kita zoom to layar dulu. Kita open atribut dan itu udah disesuaikan. Pada poligon tertentu itu kecamatan apa yang ada di poligon, misalnya kayak nomor 15, 16 gitu, dan 18 itu Medan apa gitu. Kemudian kita coba tampilkan warnanya dulu untuk mengetahui poligonnya. Nah, ini dia udah terpotong-potong atas bagian-bagian administrasi, sehingga itu kita tahu batas-batasnya. Kemudian kita start editing lagi dan kita akan mengedit mendigitasi jalan. Di sini kita gunakan construction tool, kita pakai line, dan sebelumnya kita tampilkan hollow dulu supaya nampak jalannya agar mudah kita mendigitasinya. Dan kita mulai mendigitasi jalan. Kita pakai tombol poin, maksudnya construction tools-nya. Ini kita zoomkan dulu dan kita akan memakai jalan kolektor yang warna merah itu saja. Nah, kita mulai digitasi vertex-vertexnya. Kemudian kita finish part dan kita lanjut lagi. Kemudian finish part lagi, itu ada sedikit yang belum, dan kita digitasi sedikit lagi itu jalan. Dan akhirnya kita finish sketch. Tampilan jalan akan tampak seperti yang warna biru itu. Nah, kemudian kita percepatkan saja untuk semua jalannya. Caranya sama seperti yang tadi. Nah, ini hasil dari digitasi jalan. Kemudian kita beri warna, biasanya jalan warna merah. Kita pilih warna merah, oke. Dan kemudian kita pilih width-nya itu ukuran 1.
dan 1,5 kita buat ya. Oke. Nah, itu tampilan jalan yang warna merah-merah itu sudah tampak, dan kita untuk menjelaskan kita tampilkan dulu warna administrasinya. Nah, ini dia yang warna merahnya. Itu Jalan Kolektor Kota Medan. Dan kita lanjut jaringan sungai. Ini kita pakai toolsnya freehand. Jadi kita harus hati-hati menggeser kursornya tuh, karena itu kita geser kursornya langsung terdeteksi garisnya. Jadi kita harus super hati-hati menggunakan freehand ini. Kita bisa pakai line juga, cuman agak ribet karena banyak liku-liku anak-anak sungainya. Dan kita mulai itu, kita percepat saja. Nah, kemudian kita klik 2 kali akan muncul hasilnya. Itu. Kita percepat saja untuk semua bagian peta administrasi ini agar mempersingkat waktu. Ini udah jadi warnanya kuning. Kita ganti warnanya dari kuning menjadi warna sungai itu biasanya identik dengan warna biru. Kita ganti warna biru. Oke. Nah, udah tergantikan dengan warna biru hasilnya ini. Kita save edit, kemudian stop editing untuk menyimpan hasilnya. Dan langsung saja kita zoom to layer. Nah, ini dia udah jadi bagian dari peta jaringan sungai. Kita matikan dulu petanya untuk lihat hasilnya. Nah, kita pilih ukuran width-nya itu 1. Nah, ini jadi lebih kecil. Kita start edit lagi, kita akan mengedit nama kecamatannya. Nah, kita pakai tools point, di mana kita akan menaruh titik-titik poin di setiap peta administrasi kecamatannya. Kemudian kita tampilkan hollow untuk melihat kecamatan itu di mana. Kemudian kita zoomkan agar lebih jelas, dan langsung saja kita letak titik poin itu di tiap-tiap poligon-poligon yang udah di-cut tadi itu, seperti Medan Belawan. Ini kita klik dulu, kita letakkan. Nah, kita letak sini, kemudian udah langsung itu, dan kita pilih open attribute-nya, langsung kita masukkan kecamatannya itu apa, dan itu adalah Medan Belawan. Jadi kita pilih Medan Belawan. Nah, setiap untuk semuanya itu kita pilih kayak gitu. Ada 21 kecamatan dan semuanya kita isi sampai Medan Timur. Nah, kita save edit, kemudian kita stop edit. Jangan lupa kita save dulu tadi ya. Dan lanjut kita ganti poinnya itu. Biasanya batas kecamatan itu poinnya seperti ini, bulat merah putih. Nah, itu kita add-kan. Udah jadi, dan kita zoom to layer aja untuk melihat hasilnya. Ini dia, besar banget. Dan kita akan mengecilkannya, size-nya itu menjadi 10 atau 5. Nah, kita pakai 5 saja. Nah, ini dia udah mengecil size-nya. Dan kita aktifkan dulu, kita lihat. Nah, ini udah jadi semuanya, udah ada jalan, jaringan sungai, nama kecamatan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan men-layout peta yang sudah kita digitasi tadi. Kita tampilkan layout view. Di sini kita pakai ukuran A3 ya teman-teman. Kemudian kita masukkan data yang telah kita digitasi tadi. Kemudian kita add-kan. Nah, ini langsung muncul. Tapi di sini kita perlu ngedit lagi sepertinya. Itu gampang.
tinggal kita klik aja di bagian tab fitur kelasnya. Ini udah diedit ya. Kita pakai skala yang kita akan tentukan dalam peta kita. Kita tentukan berapa skala yang cocok untuk layout A3 ini. Kita pakai 1:1.200.000. Kita pakai skala itu karena ini menurut saya sudah pas di dalam layout peta. Dan ini terserah kalian ya, tapi di sini harus disesuaikan juga ukurannya itu seperti apa gitu. Kemudian kita bagi-bagi warna sehingga membedakan administrasi ini dengan administrasi itu. Nah, ini udah kita pilih warnanya, dan kemudian kita copy untuk membuat batas administrasi. Kita pastekan di layer itu, kita klik kanan, kemudian paste layers. Nah, itu udah otomatis jadi ada 2. Nah, yang untuk ini, yang atasnya yang kita paste tadi, kita pilih satu warna saja, berarti kita remove all. Sehingga ini jika diaktifkan. Dan untuk dapat melihat batas ya, kita tampilkan hollow. Kita outline-nya width 1 dan edit. Kita pilih outline dengan garis boundary, biasa boundary city kalau nggak salah ya. Iya, boundary city. Kita pilih. Ini merupakan batas kecamatan. Color warna hitam kita pilih. Nah, itu jika diaktifkan itu otomatis udah ada di pinggir-pinggirannya. Kita untuk melihatnya itu kita zoom, tapi itu untuk mengezoom layar, dan tadi itu untuk mengezoom peta. Kita pilih zoom layer. Nah, itu udah ada batas-batas administrasinya. Nah, selanjutnya kita lakukan akan membuat judul peta. Pasti peta memiliki judul. Ini kita klik drawing, terus ini kita pilih yang rectangle. Kita tabkan di atas peta kita. Biasa judul itu di atas ya. Segini. Kemudian kita pilih no color. Di sini simbol seperti ada kesalahan teknis. Kita akan pilih teksnya ya. Dan itu kita hapus dulu. Kita delete. Kemudian kita pilih teks itu. Kita rectangle teks ya. Karena itu langsung ada nanti tabelnya. Sehingga kita nggak perlu mentabeli lagi. Kita pilih. Kita teks gitu. Kemudian kita isi. Kita klik 2 kali dari batas teks ya. Kita isi peta administrasi Kota Medan. nge-like Kota Medan. Oke. Terus kita atur dulu, kita taruh di tengah. Nah, itu kemudian fontnya kita pilih, coba font 26 kurang kayaknya. Kita pilih 36. Nah, ini kita boldkan ya. Nah, ini udah tebal tulisannya. Oke. Dan kemudian setelah ada judul peta, kita akan membuat legenda peta. Kita buat dulu tabelnya. Nah, pada tabel ini kita pilih rectangle.
Nah, itu. Kemudian kita pilih no color di rectangle properties. Kemudian di simbol itu kita pilih fill colornya no color, itu atas no color. Oke. Nah, kemudian di dalam legenda itu pasti ada arah mata angin. Kita pilih insert, kemudian kita pilih north arrow. Itu kita sesuai, terserah kita mau kita pilih mana, sesuai selera ya. Kalau saya pilih yang extreme north 4. Oke. Nah, itu udah muncul otomatis dan kita tarik ke dalam legenda. Nah, oke. Kita besarkan. Nah, kalau udah ada arah mata angin pasti ada skalanya ya. Kemudian kita pilih dulu menu insert, kita masukkan skala barnya dulu. Insert, terus kita skala bar. Kemudian ini kita pilih lagi, terserah kita mau yang mana. Kalau saya pilih yang ini scale line tuh. Kemudian oke. Nah, udah muncul, langsung kita tarik ke bawah dan kita atur, sesuaikan agar pas di tengah dengan arah mata angin. Nah, kemudian kita masukkan legendanya. Kita pilih insert legenda, kemudian kita nextkan aja sampai finish. Nah, itu kemudian ini akan kita susun, kita masukkan di dalam tabel legenda, kita susun supaya rapi. Kemudian kita convert to grafik dulu supaya bisa kita pecah-pecah legendanya ya. Kita convert to grafik. Oke. Nah, ini kita blok di legenda sampai ke batas administrasinya, kemudian kita tarik ke dalam tabel legendanya, kita susun supaya rapi. Nah, kita masukkan, tarik ke sini. Oke. Dan itu bisa diedit nama-namanya ya. Kita ungroup dulu dan kita buat itu batas administrasi kecamatan. Batas administrasi kecamatan. Betul. Administrasi aja. Oke. Nah, kemudian kita blok lagi bagian kecamatannya itu menjadi 2 bagian. Kita percepat saja. Kemudian dia akan tampil seperti ini. Ini kita percepat. Ini kita susun supaya terlihat rapi. Nah, itu masih kurang rapi, kita rapiin. Nah, ini jadinya legendanya. Kemudian kita akan membuat sumber peta, di mana itu berisi koordinat peta. Itu kita memakai koordinat apa dan berada di koordinat berapa. Kita pakai sistem koordinat
referensi kita pakai UTM dan sistem geografi. Ini seperti ini, udah kita percepat tadi. Kemudian hasilnya seperti ini dan kita susun supaya itu rapi dan bisa dibaca, nggak bertimbang tindih dengan keterangan legenda lainnya. Nah, ini udah disusun. Nah, kemudian kita akan membuat grid peta. Peta itu pasti memiliki koordinat. Oleh karena itu kita di sini pakai grid tadi, itu sistem grid tadi kita buat luan. Itu kita pakai grid geografi dengan grid UTM. Dan yang pertama ini kita akan membuat geografi. Di sini kita pilih properties tadi grid, terus new grid, dan kita pilih graticule. Ini adalah grid geografi. Oke. Kita nextkan terus sampai finish. Dan nanti itu baru kita susun. Oke, dan ini dia tampilannya seperti ini. Ini sudah bagus ya, sudah jelas dan tidak perlu diubah. Dan kita akan membuat UTM. Kita pilih Mr. Grid, kemudian next. Kita nextkan sampai finish. Kemudian oke. Nah, itu udah ada dua koordinat, satu koordinat geografi dan UTM. Dan kita akan mengubah koordinat UTM itu menjadi tiks atau itu titik tambah gitu aja. Properties. Kemudian kita pilih yang Mr. Grid, propertiesnya. Kemudian kita di bagian sistem label lines kita pilih show a grid of ticks, itu ada tanda tambah. Oke. Dan oke. Nah, ini langsung otomatis tambah gitu, jadi sehingga bisa beda mana UTM dan mana geografi. Nah, oke, dan selanjutnya ini kita pakai insert. Kita pilih data frame, kemudian kita masukkan SHP. Kita susun dulu. Kita susun di mana kita masukkan insert dan kita masukkan SHP Provinsi Sumatera Utara. Itu udah ada filenya. Di SHP kabupaten saya buka, kemudian ada Indonesia kabupaten SHP, saya pilih, saya masukkan ke dalam bawah new data frame tadi, dan langsung dia muncul di dalam kotak dialog data frame itu ya. Kita harus meletakkannya di bawah agar muncul di dalam frame-nya. Ini kita zoom, dan untuk menentukan titik Kota Medan kita pilih titik berapa Kota Medan ini berada di 259, itu titik Kota Medan, dan kita akan mengubah itu menjadi warna merah dengan cara klik kanan pada SHP tadi, kemudian kita pilih 259, kelewatan, kita scroll ke atas 259. Oke. Nah, kita pilih warna merah untuk membedakannya. Warna merah. Oke, ini. Klik oke. Nah, itu langsung muncul perbedaannya. Jadi itu peta yang kita sedang buat itu ada di situ. Nah, ini dia udah jadi hasilnya. Hasil peta administrasi Kota Medan.